Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Kita masih bahas keliling ya. Keliling lagi, lingkaran ya. Jadi di video kali ini nih materi terakhir di lingkaran. Miss akan bahas insya Allah tentang sudut pusat, sudut keliling, dan segi empat tali busur. Nah, bagaimana sifat-sifatnya, pengertiannya, lalu perhitungannya. Simak baik-baik. Yang pertama tentang sudut pusat dan sudut keliling. Apa hubungan antara mereka berdua? Nah, nih ya, jadi pertama definisinya dulu nih. Sudut pusat itu adalah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran dan titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, sedangkan sudut keliling adalah sudut yang dibatasi oleh dua tali busur dan titik sudutnya terletak pada keliling tepi lingkaran. Nah, yang mana sih gambarnya? Nih. Jadi tadi sudut pusat itu dia dibatasi dua jari-jari. Nah, ini OA dan OC dan titik sudutnya merupakan titik pusat. Nah, ini sudut pusat nih AOC. Nah, yang namanya sudut keliling itu dibatasi oleh dua tali busur AB dan CB nih ya, BA sama BC ini kan tali busur. Nah, lalu titik sudutnya terletak pada keliling tepi lingkaran. Nah, di sininya B ini titik sudutnya. Maka sudut keliling itu adalah A, B, C. Ya, jadi bisa kelihatan ya. Jadi kalau sudut pusat dari namanya aja udah sudut pusat, dia adanya di pusat lingkaran. Kalau sudut keliling dia adanya di keliling lingkarannya, di lingkarannya itu sendiri ya. Jadi itu namanya sudut keliling. Nah, bagaimana hubungannya? Seperti ini. Jadi kalau kita lihat AOC itu sudut pusat, ABC itu sudut keliling, sama-sama menghadap busur AC. Ya, jadi ABC menghadap busur AC, AOC juga menghadap busur AC. Nah, kalau dia sama-sama menghadap busur yang sama, maka punya hubungan. Kalau tidak menghadap busur yang sama, maka nggak ada hubungan. Ya, hubungannya apa? Hubungannya adalah sudut pusatnya itu adalah 2 kalinya sudut keliling atau sebaliknya. Sudut keliling itu adalah setengah kalinya sudut pusat. Nah, tapi dengan syarat tadi ya, syaratnya dia harus menghadap busur yang sama. Nah, kalau dari gambar kan jelas nih ya, kelihatan ya. Jadi ABC ini busurnya, AOC ini juga busurnya. Atau dari nama juga kita bisa lihat. Kita lihat nih AOC ini AC. ABC, AC. Nah, sama-sama menghadap busur AC. Jadi kalau dari nama pun kita bisa lihat dia menghadap busur yang sama. Nah, hubungannya sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling. Atau sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat. Oke, bisa difahami ya. Sekarang coba latihan soalnya nih. Nah, di sini Miss punya lingkaran, terus ada sudut macam-macam nih, ada titiknya, pokoknya titik sudutnya ada A, B, O, C. Nah, diminta tentukan sudut BOC. Nah, BOC itu sudut apa BOC? BOC itu adalah sudut pusat. Nah, jadi sudut BOC, pokoknya apa yang kita tahu kita tulis dulu deh. Sudut BOC itu adalah sudut pusat. Terus sudut kelilingnya apa dari sudut BOC? Sudut AOC. Kok BOC? BAC. BAC. Nah, ini adalah sudut kelilingnya. Berarti kalau kita mau mencari BOC, kita harus punya BAC. Nah, caranya gimana tahu BAC? Nah, padahal yang diketahui apa tuh? Sudut ACO sama ACB. Nah, kita lihat dulu nih. Pertama, Miss bikinin garis bantu ya. Nah, kita lihat di sini nih, Miss akan ada garis di sini. Nah, OC itu apa? Jari-jari. OA juga jari-jari. OB jari-jari. Panjangnya sama nggak kalau jari-jari? Sama. Nah, berarti kalau panjangnya sama, kalau pada segitiga berarti kan segitiga sama kaki. Sudutnya sama nggak kira-kira? Sama. Berarti kalau ini 20, sini pun 20. Yang ini 20. Ini 25, maka sini pun 25. Nah,
Maka kita bisa nih cari berapa besar sudut BAC. Maka sudut BAC adalah 20 derajat ditambah 25 derajat. Berapa 20 tambah 25? 45 derajat. Sudah selesai belum? Belum. Yang ditanya kan BAC. Ini baru yang ditanya BOC. Kita baru dapat BAC. Nah, karena sudut BOC itu adalah sudut pusat, berarti BOC adalah 2 kalinya sudut BAC. Berarti sama dengan 2 dikali 45 derajat. Berapa 2 dikali 45? 90 derajat. Ih, gampang ya. Gampang lah pokoknya mah ini ya. Jadi tinggal kejelian kita aja nyari besar-besar sudutnya ya. Gampang. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kalau tadi kita hubungan sudut pusat dan sudut keliling, sekarang sudut keliling yang menghadap diameter. Nah, jadi kalau misalkan ada sudut pusat AOB, terus menghadap busur AB, ya ini ya, jadi ada sudut pusat AOB nih, menghadap busur AB, besar sudut AOB-nya 180 derajat, berarti kan garis lurus nih, ya. AOB itu kan garis lurus. Diameter berarti ya. AOB itu diameter. Nah, sudut keliling ACB-nya juga menghadap busur AB. Berarti kan dia menghadap busur yang sama nih, AOB dan ACB. Nah, kalau diperhitungkan berarti ACB itu adalah setengahnya dari AOB. Setengah dikali 180 sama dengan 90 derajat. Nah, dari sini kita bisa simpulkan sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat atau siku-siku. Maka sudut ACB nih, si C ini dia besarnya 90 derajat karena menghadap diameter. Gitu ya, mudah ini. Sekarang coba soalnya. Nah, di sini kita lihat suruh tentukan besar sudut BAC. Nah, yang ini. Nah, ini gampang inilah ya. Kita tahu ini sudut keliling menghadap diameter. Maka sudut C ini adalah, langsung Miss tulis di sini aja ya. Di sini adalah 90 derajat. Nah, padahal kita tahu satu segitiga totalnya berapa sudutnya? Besar sudutnya. Maka sudut BAC karena satu segitiga totalnya 180, maka 180 derajat dikurangi yang udah ada berapa? 90 sama 20. Maka 180 dikurangi 110. Berapa 180 dikurangi 110? 70 derajat. Nah, gampang ya. Jadi tadi yang ini konsepnya mah sudut keliling yang menghadap diameter besarnya itu 90 derajat. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita ke sudut keliling. Macam-macam sudut keliling nih. Bagaimana kalau sudut kelilingnya menghadap busur yang sama? Nah, jadi misalkan Miss punya gambar nih. Nah, nih. Sudut-sudut kelilingnya Miss warnain merah. Jadi ada sudut ACB, ada sudut ADB, ada sudut AEB, semuanya sama-sama menghadap busur AB. Nah, lalu sudut pusatnya AOB menghadap busur AB juga. Nah, ingat bahwa sudut keliling itu adalah setengahnya dari sudut pusat. Nah, karena menghadap busur yang sama, maka ACB itu setengahnya AOB, ADB setengahnya AOB, AEB juga setengahnya AOB. Sehingga kita punya kesimpulan sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama adalah sama besar. Jadi mau posisinya dimanapun, di atas sini, di tengah, di bawah, asalkan dia menghadap busur yang sama, maka besar sudutnya pasti sama besar. Oke, saya difahami ya. Sekarang coba lihat soalnya nih. Nah, kalau kita lihat di sini, sudut pusatnya kan DOC, COD nih ya. Lalu ada sudut keliling CBD, ada CAD, sama ada CED. Nah, menghadap busur yang sama semua ya, yaitu menghadap busur
menghadap busur CD. Ya, Miss tulis di sini deh. Ada kita punya sudut pusat. Sudut pusatnya itu adalah sudut COD. Lalu kita punya sudut kelilingnya ada 3. Ada sudut CBD. CBD di situ adalah Z. Lalu ada sudut CAD. CAD itu besarnya adalah X. Terakhir ada sudut CED, yaitu Y. Nah, kalau kita lihat dari namanya aja udah sama-sama diawali dari C, diakhiri dengan D, maka dia ketiganya menghadap busur yang sama, yaitu CD. Sudut pusatnya juga menghadap busur yang sama, yaitu CD. Maka berlaku nih hubungannya ya, hubungan dari sudut pusat dan sudut keliling. Maka sudut kelilingnya adalah setengah dari sudut pusat. Maka kita bisa cari X-nya itu adalah setengah dikali 80 derajat sama dengan 40 derajat. Nah, Y-nya karena sama-sama menghadap busur yang sama, maka Y sama dengan Z sama dengan X sama dengan 40 derajat. Udah selesai belum? Belum. Yang teliti ya. Yang ditanyakan adalah X tambah Y tambah Z. Berarti 40 tambah 40 tambah 40. Sama dengan 120 derajat. Nah, mudah ya. Kelihatannya aja ribet no, banyak garis-garis padahal gampang ya. Kelihatannya ada X, ada Y, ada Z padahal suaminya Budahal. Enggak sama ya. Jadi mereka sama-sama menghadap busur yang sama. Mudah kok ya. Jadi jangan karena ngelihat gambarnya ribet terus jadi puyeng. Matematika itu asik kok ya. Satu lagi nih tentang segi 4 tali busur. Nah, bagaimana sifat-sifat segi 4 tali busur? Di sini yang akan Miss bahas satu saja ya, karena terkait dengan lingkaran saja ya. Pertama, jadi segi 4 tali busur itu merupakan suatu segi 4 yang titik-titik sudutnya terletak pada keliling tepi lingkarannya. Nah, sifatnya ini, jumlah dua sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Nah, ini kalau digambarkan seperti ini. Yang berhadapan tuh mana? Nah, ini sengaja warnanya Miss samain nih. Ya. Jadi, sudut A tambah sudut C itu besarnya 180 derajat. Lalu sudut B ditambah sudut D juga besarnya 180 derajat. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana contoh soalnya? Oke, di sini kita lihat yang diketahui BAD sama BCD, tapi yang ditanya nanti BOD. Nah, gimana nih? Nah, sekarang kita lihat ini kan segi 4 tali busur nih ABCD. Ya, berarti berlaku sifat yang tadi ya. Sudut yang berhadapan besarnya berapa totalnya? 180 derajat. Nah, maka di sini Miss tulis dulu. Sudut A ditambah sudut C itu adalah 180 derajat. Sudut A-nya itu adalah X tambah 20. Ditambah sudut C-nya 3X sama dengan 180. X tambah 3X, 4X sama dengan 180 dikurangi 20. Maka 4X sama dengan 160, X-nya 160 dibagi 4, X-nya 40. Udah selesai belum? Belum. Yang ditanyakan BOD. Nah, sudut BOD menghadap busur apa? Nah, sudut BOD menghadap busur BD. Maka kita cari sudut keliling yang menghadap busur BD juga. Yaitu sudut apa? Sudut BAD. Maka BOD nanti adalah 2 kalinya sudut BAD. Nah, sudut BAD apa? Sudut BAD itu X tambah 20. X-nya berapa? 40. Nah, gini ya. Karena kita tahu sudut BAD-nya X tambah 20. Maka 2 dikali 60 sama dengan 120 derajat. Ternyata gampang ya. Gampang, banyakan garis-garis, banyakan sudut. Dikirain bakal susah, ternyata mudah. Ya, sekali lagi ya.
Jadi Miss ingatkan bahwa pada segi 4 tali busur, sudut yang berhadapan itu besarnya 180 derajat. Oke, Miss review lagi nih materi di video ini. Pertama, kita punya sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat dan sudut keliling mereka berhubungan jika menghadap busur yang sama. Ya, kalau menghadap busur yang sama, maka sudut pusat itu adalah 2 kalinya sudut keliling. Nah, sebaliknya, sudut keliling adalah setengahnya dari sudut pusat. Lalu apalagi tadi kita yang bahas, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Nah, itu poin kedua. Poin ketiga apalagi tadi? Sudut keliling yang menghadap busur yang sama dimanapun posisinya, maka besarnya pun sama. Dan yang terakhir, yang ini baru nih, segi 4 tali busur, maka sudut-sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur totalnya 180 derajat. Gitu. Mudah ya? Miss yakin kalian kalau serius, kalian fokus, kalian bersungguh-sungguh, dan jangan lupa berdoa sebelum belajar, pasti bisa dikuasai. Ya. Seperti biasa, kalau masih ada yang kurang paham, itu boleh tanya Miss, komen aja di video Miss ya. Oke, kita ketemu lagi di video-video Miss Sari berikutnya ya.